Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Saya berharap bahwa semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan menyambut Idul Fitri 2022 Mei 2022 besok dalam keadaan penuh sukacita bagi kita yang menunaikannya atau merayakannya. Kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan itu, maka pada kesempatan ini kita akan membacakan suatu esai tentang Idul Fitri yang esai ini judulnya adalah Idul Fitri Hari Kemanusiaan Universal. Esai ini ditulis oleh Profesor Dr. Nurholis Majid di dalam Ensiklopedia Nurholis Majid yang ditulis oleh Budi Munawar Rahman. Saudara-saudara sekalian, tulisan-tulisan atau esai-esai yang berkaitan dengan masalah Profesor berkaitan dengan Nurholis Majid itu sudah banyak kita kemukakan dengan judul yang berbeda-beda, dan kali ini ada karena momentumnya kita akan menunaikan Idul Fitri, maka tidak salah kalau pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah esai yang berkaitan dengan Idul Fitri yang akan segera dirayakan oleh umat Islam sedunia. Tepatnya kalau kita di Indonesia itu pada tanggal 2 Mei 2022 besok. Saudara, manusia itu pada dasarnya suci, tetapi ia adalah makhluk yang lemah, maka suka membuat kesalahan. Dalam bahasa lain, kesalahan adalah manusiawi, sehingga ia mudah tergelincir ke dalam dosa yang menjadikan dirinya tidak suci lagi. Dan salah satu kelemahan manusia yang paling pokok adalah pandangannya yang pendek dan tidak mampu melihat jauh ke depan, sehingga mudah tertarik kepada hal-hal yang secara sepintas menawarkan kesenangan, padahal dalam jangka panjang membawa malapetaka. Itu sebabnya dalam agama ada ritus penyucian puasa yang akan terus mengembalikan kesucian manusia. Orang yang menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dengan sendirinya akan dapat mengembalikan jiwanya kepada kesucian, yaitu suatu kebahagiaan karena tanpa dosa. Idul Fitri memancarkan kebahagiaan rohani manusia yang berhasil kembali kepada Tuhan, memenuhi perjanjian primordialnya, berjanji untuk mengakui Tuhan yang Maha Esa sebagai orientasi atau tujuan hidupnya. Hal ini tergambar di dalam Al-Quranul Karim, surat 7 ayat 172, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari anak-anak Adam, keturunan mereka dari sulbinya, dan menjadikan saksi atas diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami bersaksi. Demikianlah supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat, ketika itu kami lalai. Dalam agama Islam, fitrah, dan bersama dengan fitrah itu, kehanifan, kecenderungan kepada kebenaran yang lapang. Adalah fokus kesadaran kebenaran dan merupakan titik yang menuntut kesediaan masing-masing pribadi manusia untuk menerima agama, penyerahan diri, dan ketaatan hidup moral.
Fitrah dan kehanifan ini adalah desain ciptaan Allah yang tidak akan berubah, sehingga tetap akan ada selama-lamanya dalam diri manusia, yang malah akan menjadi sumber berpotensi kearifan abadi. Inti dari nilai kemanusiaan ini, kearifan abadi yang merupakan inti dari nilai kemanusiaan universal. Nabi menegaskan bahwa sebaik-baiknya agama adalah al-hanafiyatul as-samha, semangat mencari kebenaran dan kebaikan secara wajar, alami, lapang, dan manusiawi. Dengan begitu, bisalah dikatakan bahwa Idul Fitri adalah hari kemanusiaan universal yang suci. Manusia adalah suci dan harus berbuat suci kepada sesamanya. Nabi SAW bersabda yang artinya, orang yang sayang kepada sesamanya akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Maka sayangilah sesama di bumi, Dia yang di langit akan menyayangimu. Demikianlah bunyi hadis Nabi. Dalam potensi kemanusiaan universal inilah setiap muslim wajib memanifestasikan keadaan rohaninya yang bersemayam dalam hati nurani, atau nurani artinya bersifat cahaya yang terang. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosialnya, agama mengatakan bahwa untuk itu manusia telah dibekali dengan akal pikiran. Kemudian agama dan berbagai kewajiban untuk terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik, kehidupan moralnya yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia kepada sesama maupun kepada Tuhan di akhirat kelak. Setiap orang akan datang kepadanya secara pribadi-pribadi. Pandangan agama ini mengimplikasikan bahwa setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagat. Barang siapa merugikan seseorang pribadi seperti yang membunuhnya tanpa alasan yang sah, maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia. Dan barang siapa berbuat baik kepada seseorang seperti menolong hidupnya, maka bagaikan berbuat kepada seluruh umat manusia. Maksudnya berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Karena itu kami tentukan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh orang yang tidak membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di bumi, maka ia seolah membunuh semua orang. Dan barang siapa yang menyelamatkan manusia atau orang, maka ia seolah menyelamatkan nyawa semua orang atau semua manusia. Rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti. Rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang jelas. Tetapi kemudian setelah itu banyak sekali di antara mereka melakukan pelanggaran di bumi. Al-Quran surat 5 ayat 32. Inilah implikasi dari kefitraan manusia bahwa setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya dengan memenuhi kewajiban-kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain dan dengan menghormati hak-hak orang lain dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka. Ini juga arti Islam, kedamaian di bumi yang menjadi tujuan dan tuntunan agama pada kehidupan sosial manusia. Kefitrahan juga menjadikan manusia mempunyai sikap-sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian, dan kesediaan untuk senantiasa memberi maaf secara wajar dan pada tempatnya. Gabungan antara hak pribadi dan kewajiban sosial itu mencerminkan ajaran Islam tentang jalan tengah, wajar dan fair, serta adil. Sikap-sikap secara berulang ditekankan dalam kitab suci. Saudara sekalian,
Demikianlah penjelasan dari Profesor Nurholis Majid dalam esai yang singkat dengan judul Idul Fitri, Hari Kemanusiaan Universal. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat esai ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.